Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peranan dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global, bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia, tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Amanda Mutiara Salsabila. Saya Mega Cecilia. Saya Aulia Indria Rahmadani. Dan saya Nafi Cahyani. Ya, kami akan menjelaskan dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan. Keduduk Indonesia sebagai salah satu pendiri bagi organisasi regional ASEAN turut mendorong posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan. Selain itu, menurut data yang diperoleh dari IMF atau International Monetary Fund, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat di dunia. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia juga didorong dengan adanya perdagangan dan investasi asing. Hal ini seiring dengan diperkuatnya program pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan melalui RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang di dalamnya juga turut mendorong peningkatan iklim investasi dan kerjasama perdagangan internasional. Investasi dan kerjasama perdagangan merupakan komponen penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Indonesia banyak menjalin kerjasama bilateral untuk meningkatkan investasi dan perdagangan dalam negeri. Dasar teori. Teori keunggulan mutlak yang disampaikan oleh Adam Smith dalam bukunya adalah teori yang mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagang. Selanjutnya, teori ini disempurnakan oleh David Ricardo. Dalam pandangannya, suatu negara akan tetap memperoleh keunggulan apabila memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang biayanya relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya. Di negara itu walaupun negara mitranya memiliki keunggulan absolut di semua bidangnya. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan intern akan produksi lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor. Sehingga dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan kerjasama dalam bidang ekonomi, termasuk dalam bidang penanaman modal, merupakan sesuatu yang dibutuhkan baik bagi penanam modal maupun negara tempat ditanamkan modal itu sendiri. Peranan dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut ini contoh peranan Indonesia sebagai pelopor dan sekaligus pendiri organisasi kerja dalam ekonomi antar negara. Yang pertama, Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara dan yang disingkat AFTA. Yang kedua, Indonesia bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada ikut serta memprakarsai terbentuknya APEC pada tahun 1993. Yang ketiga, Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti dengan Jepang, RRC, Rusia, dan Kanada. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi ekonomi antar negara. Yang pertama yaitu aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFTA. Mengikuti sertakan menteri atau pejabat setingkat menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi antar regional maupun internasional. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa.
bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu yang pertama kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contoh kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain, yaitu yang pertama, kemitraan strategis khusus atau spesialis strategi partnership Indonesia-Korea, dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Yang kedua, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Korea, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau IKCPA. Yang ketiga, kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 atau peningkatan neraca perdagangan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama antar negara. Contoh kerjasama regional Indonesia. Yang pertama, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Yang kedua, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Yang ketiga, Forum Regional ASEAN. Yang keempat, Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara. Contoh kerjasama multilateral Indonesia yaitu yang pertama, mempersingkat bangsa-bangsa atau PBB. Yang kedua, Dana Moneter Internasional. Yang ketiga, Organisasi Perdagangan Dunia. Satu, resiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi nampaknya akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau PDB nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil, begitu pula bila mengalami penurunan inflasi, maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berarti. Yang kedua, munculnya tren ekonomi digital. Tren ekonomi digital justru membuat tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Kuncinya adalah selain melakukan edukasi kepada pelaku bisnis maupun masyarakat, pembangunan infrastruktur maupun teknologi yang mendukung juga diperlukan adanya regulasi mengenai ekonomi digital. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang biasa pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia. Tidak terkecuali untuk kasus di Indonesia. Menyambung dari poin di atas, dapat memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat. Memang dibutuhkan sumber daya yang andal. Terlebih lagi saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nantinya bila program berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada dan memiliki semangat bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik, baik untuk keluarga, lingkungan, hingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasional. Berikut penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.